Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan idealisme Plato, forma becoming, dan kebaikan universal. Sebelum kita menuju ke pematerinya, perkenalkan nama saya Ali Yusuf. Saya dari pemateri 1 dan ini di samping kanan saya ada Mbak Dewi Savitri, saya pemateri kedua, dan saya Mbak Siti Ramadana dari pemateri ketiga. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan bunyikan notifikasinya ya guys. Oke, video semangat. Yang kayak gini. Biografi Plato. Plato dilahirkan sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masehi di Athena dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Dalam usia 80 tahun dia berasal dari keluarga bangsawan Salon atau abad ke-6 sebelum Masehi. Sang pemberi hukum bagi Athena adalah salah satu kakek dari sisi ibunya. Sementara dari pihak ayahnya, ia masih keturunan raja terakhir Athena. Plato memiliki 2 saudara, yaitu Adimantes dan Glaukon, serta 1 saudari yaitu Poton. Saat Plato lahir, Athena merupakan sebuah kota yang paling berkuasa di Yunani dengan sistem demokrasi. Kemudian militer dan maritimnya nomor 1. Kultur intelektual dan aristiknya jauh mengatasi polis-polis lain di Yunani. Pada masa anak-anaknya, Plato mendapat pendidikan dari guru-guru filosofi. Pelajaran filosofi mula-mula diperolehnya dari Kratilos. Kratilos dahulunya adalah murid Herakleitos. Sejak berumur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates. Pelajaran itulah yang memberi kepuasaan baginya. Pengaruh Sokrates makin hari makin mendalam padanya. Ia menjadi murid Sokrates yang setia. Sampai pada akhir hidupnya Sokrates tetap menjadi pujaannya. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai seorang filosof. Ia pandai menyatukan puisi dan ilmu, seni dan filosofi. Pandangan yang dalam dan abstrak sekalipun dapat dilukiskannya dengan gaya bahasa yang indah. Tidak ada seorang filosof sebelumnya yang dapat menandinginya dalam hari ini. Ketika Sokrates meninggal, ia sangat sedih dan menanamkan dirinya seorang anak yang kehilangan bapak. Tak lama sudah Sokrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Itulah permulaan ia mengembara 12 tahun lamanya. Dari tahun 399 sebelum Masehi sampai 387 sebelum Masehi. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euklides mengajarkan filosofinya. Diceritakan bahwa di Megara ia mengarang beberapa dialog yang mengenai berbagai macam pengertian dalam masalah hidup berdasarkan ajaran Sokrates. Idealisme Plato tentang ilmu filsafat.
ajaran tentang ide, salah satu pemikiran Plato yang sangat fenomenal, yakni ajaran tentang ide-ide. Ajaran tentang ide-ide ini merupakan inti dasar seluruh filsafat Plato. Namun, arti ide yang dimaksud oleh Plato berbeda dengan pengertian orang-orang modern sekarang, yang hanya mengartikan bahwa kata ide adalah suatu gagasan atau tanggapan yang hanya terdapat dalam pemikiran saja. Sehingga orang-orang menganggap bahwa ide merupakan suatu yang bersifat subjektif belaka. Plato mengartikan kata ide itu merupakan subjek yang berpikir. Beliau mengatakan bahwa semua yang ada di entitas ini semuanya ada di dalam ide tersebut, yakni alam tersebut dianalogikan secara cetakan kue dan kue-kuenya itu adalah entitas-entitas ini. Next. Adanya ide-ide. Munculnya pemikiran Plato tentang ide-ide adalah terinspirasi dari gurunya, yakni Socrates, di mana Socrates dikisahkan bahwa beliau berusaha mencari definisi-definisi. Ia tidak puas dengan menyebut suatu persatuan perbuatan-perbuatan yang adil atau tindakan-tindakan yang berani. Menurut Plato, realitas itu terbagi menjadi dua, yakni dunia indrawi. Realitas yang pertama ini yakni adalah yang mencakup benda-benda jasmani yang disajikan kepada panca indera, atau bisa dikatakan realitas yang pertama yang dimaksud Plato adalah suatu yang dapat dijangkau oleh indera seperti bunga, pohon, dan lain-lain. Pada taraf ini harus diakui bahwa semuanya tetap berada dalam perubahan. Next. Manusia menurut Plato. Plato menganggap jiwa sebagai pusat atau inti dari kepribadian manusia. Dalam anggapannya tentang jiwa, Plato tidak saja dipengaruhi oleh Sokrates, tapi juga oleh Orfisme dan madhab Pythagorean. Dengan mempergunakan semua unsur itu, Plato menciptakan suatu ajaran tentang jiwa yang berhubungan erat dengan pendiriannya mengenai ide-ide. Next. Konsep etika yang dikemukakan oleh Plato seperti halnya konsep etika yang dikeluarkan Sokrates gurunya sendiri, yakni tujuan hidup manusia adalah hidup yang baik atau eudaimonia atau well-being. Akan tetapi untuk hidup yang baik tidak mungkin dilakukan tanpa di dalam negara. Alasannya karena manusia mempunyai kodrat, yakni makhluk yang sosial di dalam polis atau negara, sehingga untuk mendapatkan hidup yang baik harus di dalam negara yang baik. Dan sebaliknya, negara yang jelek atau buruk tidak mungkin menjadikan para warganya hidup dengan baik. Menurut Plato, untuk membangun sebuah negara yang ideal diperlukan sebuah konsep tentang negara yang baik. Next. Ajaran nilai Plato dikatakan dalam buku-buku yang menjelaskan tentang Plato, sebagian besar membahas tentang pemikiran-pemikiran Plato dibandingkan sejarah beliau. Di samping itu, Plato menjelaskan ajaran-ajaran tentang ide dan jiwa. Namun, Plato juga mengeluarkan pemikiran yang berkaitan dengan kata negara. Plato membahas tentang sebuah negara yang ideal, yakni disebut bahwa puncak pemikiran Plato adalah pemikiran tentang negara yang tertera dalam bukunya Politis dan Nomoi. Pemikirannya tentang negara ini adalah untuk upaya memperbaiki keadaan negara yang telah rusak dan buruk. Next. Menurutnya, negara yang ideal harus terdapat 3 golongan yang menjadi bagian terpenting dalam sebuah negara, yakni yang pertama, golongan yang tertinggi, terdiri dari orang-orang yang memerintah, yakni seorang filosof, dan yang kedua, golongan pelengkap atau menengah, yakni yang terdiri dari para prajurit yang bertugas untuk menjaga keamanan negaraan, menjaga ketaatan para warganya, dan yang ketiga, golongan terendah atau golongan rakyat biasa, yakni yang bertugas untuk memikul ekonomi negara. Next. Menurut Plato, terciptanya negara yang baik tergantung pada siapa yang memerintah. Jika akal yang memerintah sebagaimana kepala pengatur tubuh, maka filosoflah yang harus mengatur masyarakat. Sehingga dia mengatakan bahwa negara yang baik tidak akan pernah ada apabila filosof belum menjadi pemimpin di negara tersebut. Next. Terima kasih untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.
dari kami kelompok 4, apabila dari penerangannya ada kesalahan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar ya guys. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi